من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من Salam semangat أنا teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran ke-6 dan ini pelajaran terakhir daripada semester ganjil. Itu kita akan belajar tentang durhaka kepada orang tua. Namun sebelumnya silakan teman-teman mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan juga buka bukunya. Mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pelajarannya yang pertama, menyadari manfaat dan hikmah menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, memiliki sikap menghindari durhaka kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan teman setelah belajar ini, teman-teman memiliki sikap menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjelaskan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Yang keempatnya, menyimulasikan kisah Kan'an sebagai bentuk cara menghindari sikap durhaka kepada orang tua. Baik, kita akan mengetahui kisah Kan'an si anak durhaka. Ada yang pernah mendengar kisah Kan'an? Nah, Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak. Mereka adalah Syam, Kan, Yafith, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam tanpa merasa lelah. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam sangat berat karena sebagian kecil saja dari kaumnya itu yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari mereka justru membangkang dan menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyayangi keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak keluarganya juga agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istri Nabi Nuh alaihissalam malah menentangnya. Nabi Nuh alaihissalam berharap anak-anaknya akan membantunya berdakwah. Akan tetapi anak yang paling disayanginya yaitu Kan'an malah justru bergabung bersama orang-orang kafir. Kan'an tidak peduli dengan dakwah ayahnya. Dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia bersama orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Hingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salam merasa putus asa. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan azab kepada kaumnya supaya mereka merasakan siksa akibat pembangkangan mereka. Jadi Nabi Nuh putus asa dan akhirnya apa? Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam segera menjalankan perintah Allah tersebut. Saat membuat perahu, Nabi Nuh alaihissalam diejek oleh kaumnya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam gila karena membuat perahu di atas bukit yang tandus. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak lama lagi Allah akan menurunkan azab berupa banjir yang sangat dahsyat. Banjir tersebut akan menenggelamkan seluruhnya kecuali orang-orang yang diselamatkan ke dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam, yaitu orang-orang beriman. Ketika banjir tiba, kaum Nabi Nuh alaihi salam merasa terkejut. Mereka terkejut menghadapi banjir besar yang datang tiba-tiba. Semua orang kafir berusaha menyelamatkan diri, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihi salam. Melihat keluarganya ketakutan, Nabi Nuh alaihi salam merasa kasihan. Nabi Nuh alaihi salam berusaha mengajak anaknya agar naik ke perahu bersamanya. Kan tetapi Kan'an menolak dengan sombong. Dia berkata, "Aku akan lari ke bukit. Fa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma."
Aku akan lari ke bukit, banjir tidak akan dapat mencapaiku ke sana. Ternyata Kan'an keliru. Ajab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kemanapun orang-orang kafir berlari. Nabi Nuh alaihissalam tidak tega membiarkan anaknya binasa. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa. Wa nada Nuhu rabbahu wa qala rabbi inna bani min akhili wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, yang artinya, dan Nuh berdoa kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang adil. Quran Surah Hud ayat 45. Akan tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ya Nuh innahu laita min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fas'alni ma laisa laka fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni u'idzuka an akuna minal jahilin, yang artinya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Surah Hud ayat 46. Akhirnya orang-orang kafir mati karena azab Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Kan'an. Karena peristiwa itu kaum Nabi Nuh alaihi salam menjalani hidup yang damai. Ya, setelah peristiwa itu kaum Nabi Nuh menjalani hidup yang damai, hidup dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidup sejahtera dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman, di antara kisahnya Nabi Nuh dan Kan'an. Jadi di sini kita dapat pelajaran akan kedurhakaan seorang anak kepada seorang rasul, dan termasuk anaknya, ya, kepada ayahnya gitu. Nah, kisah Kan'an tersebut merupakan kisah nyata yang bercerita tentang kedurhakaan seorang anak terhadap ayahnya. Orang tua yang beriman seperti Nabi Nuh alaihissalam pasti mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi anak durhaka seperti Kan'an mengabaikan ajakan orang tuanya. Akibatnya anak yang durhaka tidak mau mendengar nasihat dari orang tuanya, merasakan sendiri akibat dari kedurhakaannya itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelamatkan anak seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya celaka. Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada mereka. Oleh karena itu, teman-teman, mereka tidak bosan-bosannya menasihati anak-anaknya agar berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Nasihat yang diberikan oleh orang tua tidak bermaksud untuk menyusahkan anaknya. Apapun akan dilakukan orang tua demi kebaikan hidup anaknya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang banyak juga anak yang tidak mau mendengar nasihat dari orang tua. Mereka hanya menuruti kehendak hatinya sendiri. Mereka jarang memikirkan akibat dari perbuatan buruknya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan larangan kita berbuat durhaka kepada orang tua antara dalam Quran surah Al-Isra, teman-teman, ayat 23. Imma ayyablughanna indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan karima. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillah ibni Ammar ibni As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu
al-syirku billah wal uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul gamus. Yang artinya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar dalam menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, ini aja video pembelajarannya. Jadi teman-teman baca bukunya, juga teman-teman pahamin ya, apa itu durhaka kepada orang tua, bagaimana kita termasuk orang durhaka kepada orang tua ya. Kalau bisa kita menghindari ya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita durhaka kepada orang tua teman-teman. Bahkan durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang besar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana